Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rumi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, jadi pada video ini, pada awalnya itu saya tidak ingin sebenarnya memberikan reaksi, meskipun saya punya pendapat sendiri ya, tentang fenomena banyaknya CPNS yang sudah lulus itu kemudian mengundurkan diri ya. Namun seiring berjalannya waktu saya lihat semakin viral ya, semakin viral, dan ada juga yang saya baca yang mengundurkan diri itu memberikan banyak alasan ya. Ada alasan misalnya gaji, kemudian alasan penempatan ya, ini mungkin bagi formasi yang memang kita tidak bisa memilih penempatan kita ya, itu sesuai dengan instansi ya, misalnya kementerian, kalau tidak salah Kementerian Agama begitu ya, siap ditempatkan dimanapun. Kalau saya kemarin di Kemendikbud itu kan bisa pilih ya, tahun 2018 itu tes, saya TNT saya 2019 ya, tahu lulusnya juga. Nah, jadi banyak sekali ya yang pro dan kontra begitu ya. Dalam hal ini, di video ini saya tidak ingin sebenarnya menjudge ya yang mengundurkan diri ini ya, meskipun mungkin nanti dalam beberapa pendapat saya itu mengarah ke sana misalnya ya, tapi saya tidak bermaksud. Jadi gini, yang pertama yang ingin saya jelaskan, saya juga pada awalnya itu tidak terlalu mempelajari berapa gaji PNS ya. Saya tidak juga pelajari berapa apa tunjangannya, apa-apa saja haknya. Jujur saya tidak pelajari ya. Waktu itu saya bekerja sambil kuliah, kemudian tamat S2, dan saya berpikir ada pembukaan tes PNS ya, saya daftar begitu. Yang saya pelajari itu hanyalah bagaimana cara lulusnya. Saya pelajari peluang-peluangnya ya. Saya cari kampus yang tidak ada pasca sarjananya misalnya, sehingga saya tidak bersaing dengan alumni. Kemudian saya pelajari minat ya, kan kalau kita pilih di daerah pelosok mungkin minatnya agak kurang, jadi orang-orang yang di pusat kota itu tidak terlalu banyak ke sana misalnya, dan lain sebagainya. Dan memang saya tidak pelajari itu soal gaji dan ininya, dan dalam pikiran saya memang saya jalani saja. Kalau saya lulus saya akan jalani juga profesi itu, dan sangat bersyukur sekali waktu saya lulus itu ya, meskipun memang penempatannya juga tidak ini, saya tidak tahu waktu itu kondisi di tempat penempatan itu ya, mengenai misalnya harga sewa rumah, transport, dan makanan dan lain sebagainya, itu saya tidak tahu berapa biayanya. Nah ternyata sangat besar ya, termasuk juga misalnya tiket pesawat kalau mau pulang kampung. Dan dari Padang ya, saya lulus di Manado. Nah, jadi Padang Manado itu mungkin teman-teman bisa tahu berapa ongkosnya. Kemudian sebenarnya pada awalnya saya pikir ada rumah dinas ya, saya pikir oh ini kalau lulus CPNS nanti dapat rumah dinas. Ternyata ditunggu-tunggu sampai ke pemanggilan tidak ada ya informasi tentang itu, dan harus cari sewa rumah sendiri begitu ya, atau sewa kamar lah istilahnya. Ada juga kan itu cuman kamar-kamar yang disewakan, dan juga tidak ada kendaraan dinas misalnya ya, harus naik mikrolet atau naik angkot. Banyak lagi biaya-biaya yang membuat sebenarnya ada juga kepikiran wah berat ya. Nah namun dibalik semua itu kan kita sudah berkomitmen ya, dan sebenarnya udah harus tahu dari awal kalau kita ikut tes ini apapun kita harus jalani begitu. Tidak ada sedikit pun keinginan terpikir ya untuk mundur ketika sudah lulus tes CPNS ini. Apalagi kan kita tahu banyak sekali orang yang menginginkan berada di posisi kita yang lulus itu. Jadi seharusnya kan kita bersyukur ya, telah lulus begitu.
Nah, jadi namun bagi yang mengundurkan diri ini mungkin mereka punya alasan-alasan sendiri ya. Nah, namun kalau dari beberapa alasan yang dikemukakan di media sosial itu ya, saya pikir kalau soal gaji ya, mungkin harusnya kita pelajari di awal ya. Meskipun saya memang tidak pelajari juga, mungkin teman-teman harus pelajari dari awal itu. Atau bisa jadi juga yang mundurkan diri karena mereka juga tidak pelajari di awal ya. Tapi sebenarnya kalau soal gaji juga dia kan semakin lama semakin meningkat ya. Namanya juga CPNS di awal kan gajinya sedikit. Nanti kan ada tunjangan, ada misalnya dana penelitian, buku dan lain sebagainya begitu ya. Kalau mau instan misalnya di awal langsung banyak gaji gitu ya, susah ya. CPNS ini kan dia berproses juga. Dan juga kan kita punya peluang untuk buka usaha ya. Punya peluang untuk buka usaha. Nah, kalau soal tadi misalnya jauh dari keluarga, itu kan resiko. Apalagi tadi ada alasan tidak tahu penempatannya. Kan sebenarnya kita juga sudah tahu, misalnya kalau ambil kementerian ini, nanti kita siap ditempatkan dimanapun. Ya berarti kan harus sudah siap ya. Tapi kalau dikatakan sudah siap, namun berharap dekat dengan keluarga, nah itu kan berarti tidak siap juga namanya. Jadi untung-untungan begitu ya, untung-untungan kalau lulus di kementerian ini meskipun siap ditempatkan dimanapun, mudah-mudahan kita ditempatkan juga di dekat keluarga. Nah berarti kan itu namanya juga tidak siap. Ketika ternyata penempatannya jauh, kita mundur begitu ya. Nanti saya akan share ya berapa detail gaji CPNS ini khusus untuk golongan saya ya di awal itu. CPNS termasuk sekarang 3B begitu ya, asisten ahli kalau dosen. Kemudian juga misalnya pengeluarannya mungkin di video berikut akan lebih detail saya coba buat ya. Ini dari lama sebenarnya saya ingin buat. Mungkin ini timingnya ya. Terlepas dari semua itu sebenarnya saya memang tidak habis pikir juga. Kenapa kok mundur begitu ya dari setelah lulus tes CPNS? Ya dari alasan-alasan yang saya baca itu ya tidak cukup kuat ya. Banyak sebenarnya keteledoran ya, misalnya keteledoran tidak mempelajari profesi ini, keteledoran karena apa namanya seperti ya aji mumpung atau berharap pada sesuatu yang sebenarnya bisa saja itu tidak bisa kita dapatkan begitu. Harusnya siap ditempatkan dimanapun, ternyata berharapnya ditempatkan di dekat keluarga atau bagaimana. Jadi saya pikir mungkin soal ini bisa jadi pembelajaran juga bagi pemerintah ya. Apakah pemahaman tentang profesi CPNS itu memang apakah itu dijadikan juga tes gitu ya, tes di awal, kemudian dibuatkan misalnya perjanjian di atas materai kalau lulus itu bagaimana, kalau mengundurkan diri misalnya ya. Ditanyakan misalnya ada wawancaranya, apakah benar-benar yakin mau ikut tes, jadi di awal ya, supaya mencegah jangan nanti sampai pada saat pengumuman mereka mundurkan diri. Itu kan juga merugikan negara ya. Untuk pengadaan tes CPNS itu kan memerlukan biaya yang banyak ya. Jadi kesimpulan saya ya, memang saya tidak habis pikir kenapa teman-teman yang lulus PNS ini mengundurkan diri, padahal begitu banyak di luar sana orang-orang, ribuan bahkan jutaan mungkin ya, yang berharap berada di posisi kita itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Meskipun kalau saya berusaha empati berada pada posisi yang mengundurkan diri, ya tentu mungkin alasan-alasan tersebut masuk akal bagi mereka ya. Tapi tentu juga belum tentu masuk akal bagi orang lain. Semoga ini menjadi pengalaman bagi kita ya, pengetahuan juga. Jadi kalau ada lagi nanti pengadaan CPNS, bagi teman-teman yang ingin ikut, pikir-pikir dulu, pelajari dulu. Mungkin kalau memang orientasinya gaji, pelajari gajinya. Orientasinya jabatan, pelajari jabatannya. Orientasinya penempatan, ingin dekat dengan keluarga, pelajari formasinya atau instansinya atau penempatannya. Kan ada itu. Kita ada, kalau memang tidak mau jauh ya carilah formasi yang penempatannya itu bisa kita pilih gitu ya, meskipun biasanya itu kan saingannya berat ya. Itu saya pikir semoga kita sukses selalu ya, selalu bersyukur dengan apa yang rezeki yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya Rumi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Terkembang Jadi Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.